Bab 1121. Para Iron Wing sangat marah. Penguasa tingkat 6 adalah yang pertama bergegas mendekat, dan dia melayangkan pukulan besi yang setara dengan bongkahan batu ke arah Xiang Shaoyun. Bahkan saat menghadapi pukulan yang kuat itu, Xiang Shaoyun tidak melepaskan Tiegata. Sebaliknya, dia mengangkat Tiegata dan membantingnya ke arah tinju yang datang, membuat penguasa tingkat 6 itu ketakutan. Sang penguasa buru-buru menarik tinjunya, tidak berani melukai Tiegata, yang memiliki status cukup tinggi di antara para Iron Wing. Melihat bahwa penguasa tingkat 6 ketakutan, Xiang Shaoyun memutuskan untuk menggunakan Tiegata sebagai senjata dan mengayunkannya ke arah Iron Wing lainnya. Xiang Shaoyun menyerang dengan cepat, menghantam Tiegata yang tak berdaya menjadi sayap besi yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tiegata merasa sangat kesal, tetapi akhirnya, dia tidak bisa merasakan apapun lagi karena pingsan akibat kesakitan. Penguasa tingkat 6 itu mencoba beberapa kali menyerang Xiang Shaoyun, tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menandingi kecepatan Xiang Shaoyun. Hal itu membuatnya sangat marah. "Lepaskan Tuan Muda, atau kau tidak akan bisa meninggalkan kota Getian hidup-hidup," teriak penguasa tingkat 6. Xiang Shaoyun mencibir dan berkata, "Tentu, tangkap." Kemudian, ia melemparkan Tiegata ke arah penguasa tingkat 6. Penguasa tingkat 6 terpaksa menangkap Tiegata sambil waspada terhadap Xiang Shaoyun. Sayangnya, kewaspadaannya sia-sia karena Xiang Shaoyun terlalu cepat. Seketika itu juga, Xiang Shaoyun muncul di belakangnya dan melepaskan rentetan serangan. Penguasa tingkat 6 dan Tiegata dipukuli habis-habisan. Luka-luka menutupi tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melawan balik. Tentu saja, Xiang Shaoyun masih menahan diri dan tidak membunuh. Baru ketika keduanya tergeletak tak berdaya di tanah, dia berhenti memukuli mereka. Orang-orang yang diam-diam menyaksikan pertarungan itu semuanya tercengang. Mereka terkejut melihat seseorang yang cukup berani untuk mengalahkan para Iron Wing. Manusia ini benar-benar terlalu berani. Meskipun umat manusia hidup cukup baik di kota Getian, ini masih bukan tempat di mana mereka dapat mengklaim hegemoni. Tepat setelah Xiang Shaoyun selesai memukulinya, Hu Meihui menyerbu dan menusuk penguasa tingkat 6 dan Tiegata dengan senjata seputih salju di tangannya. Xiang Shaoyun baru saja mendarat di tanah dan tidak menyangka Hu Meihui akan bergerak. Dia juga ragu untuk menghentikannya, berpikir itu akan baik baginya untuk melampiaskan amarahnya. Yang mengejutkannya, Hu Meihui langsung membunuh. Suara mendesing. Dua kepala terbang ke langit. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum tersenyum pasrah. Sekarang situasinya semakin merepotkan. Dia menikmati saat memberi pelajaran, tetapi begitu pukulan itu diberikan, para petinggi dibunuh. Dia segera menyadari bahwa keadaan akan semakin sulit baginya. "Segera pergi, atau kau tidak akan bisa meninggalkan kota," Xiang Shaoyun mengingatkan Hu Meihui. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kau telah membantuku, aku hanya akan mengikutimu. Kau harus membunuhku jika ingin aku berhenti." Bisa dikatakan bahwa Hu Meihui memiliki kelicikan yang menjadi ciri khas ras rubah. Dia tahu bahwa karena Xiang Shaoyun berani memprovokasi para Iron Wing, dia pasti punya alasan untuk merasa percaya diri. Ketika Xiang Shaoyun melihat wajah pucat Hu Meihui, dia tidak mampu marah padanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah." Lalu dia berjalan menghampiri misi dan berkata, "Aku telah merepotkanmu. Mengapa kau tidak kembali saja? Aku akan pergi sendiri." "Tuan Muda Xiang, apakah Anda menghina kami dari perusahaan perdagangan telinga roh? Karena saya telah setuju untuk mengirim Anda ke sini, saya akan menyelesaikan tugas ini." "Ayo," kata misi sambil tersenyum tak berdaya. Ia tahu Xiang Shaoyun sedang dalam kesulitan besar, tetapi karena ia telah menerima tugas itu, ia harus menyelesaikannya. Xiang Shaoyun naik ke kereta lagi, dan Hu Meihui mengikutinya tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun tidak tega mengusirnya, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Hu Meihui juga terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Dia mengeluarkan sebatang ramuan, menelannya, dan mulai memulihkan diri. Dia menderita luka parah akibat serangan penguasa tingkat 6. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Karena itu, dia sebaiknya tetap bersama Xiang Shaoyun. Misi melaju dengan kecepatan penuh. Tak lama kemudian, mereka sampai di aula lelang. Begitu Xiang Shaoyun dan Hu Meihui turun dari kereta, beberapa aura kuat langsung menyelimuti mereka. Beberapa Iron Wing berbadan tegap turun dari langit, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Mereka semua adalah Sovereign, dengan salah satunya merupakan Sovereign tingkat 8. Kemunculan mereka menyebabkan suasana menjadi tegang. Misi tahu mereka datang untuk Xiang Shaoyun dan Hu Meihui. Ia memasang ekspresi muram tetapi tetap menguatkan diri dan berkata, "Tuan-tuan, ini adalah salah satu tamu VIP dari ras saya. Ia datang untuk berpartisipasi dalam lelang. Mohon minggir."
Pergi sana, bocah telinga roh. Kalau tidak, kami akan membunuhmu juga, geram penguasa tingkat 8 yang marah. Dia menatap Xiang Shaoyun dan Hu Meihui sambil berkata, sungguh lancang kalian berdua. Kalian berani membunuh keponakanku. Kalian bisa bunuh diri sekarang juga atau aku akan memastikan kalian mati dengan menyedihkan. Misi hendak mengatakan sesuatu ketika Xiang Shaoyun menepuk bahunya. Dia menatap Iron Wing dan berkata, ya, kamilah para pembunuh. Ayo, lawan kami. Orang lain mungkin takut pada Iron Wing, tetapi tuan muda ini tidak. Ia tak punya pilihan lain, jadi ia hanya bisa mengabaikan semua pertimbangan. Lagi pula, ia bisa pergi kapan saja ia mau. Siapa yang bisa menghentikannya? Ia hanya menyesal karena tidak bisa ikut serta dalam lelang tersebut. Berdiri di belakang Xiang Shaoyun dan memandang profil belakangnya, Hu Meihui tiba-tiba merasa sosok Xiang Shaoyun menjadi jauh lebih tinggi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang tampak begitu lembut dan anggun seperti Xiang Shaoyun sebenarnya akan begitu dominan. Rasa ingin tahu yang ia miliki terhadapnya berubah menjadi kekaguman dan pendapat positif. Para wanita dari ras rubah menyukai pria yang kuat. Hu Meihui awalnya tertarik pada penampilan tampan Xiang Shaoyun. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatan seperti itu, pendapatnya tentang dia meningkat pesat. Jika dia tidak merasa bersalah atas kematian saudara perempuannya, dia mungkin akan bergegas menghampirinya untuk memeluknya. Sungguh orang yang arogan. Aku akan memenggal kepalamu dan menggantung mayatmu di atas tembok kota. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman, kata penguasa tingkat 8 dengan niat membunuh yang kuat. Hentikan omong kosong ini. Ayo lawan. Dengan jumlah orang sebanyak ini, mungkin bukan aku yang akan mati, kata Xiang Shaoyun sambil membangkitkan niat bertarungnya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Lelang akan segera dimulai. Akan buruk jika perkelahian itu mengganggu lelang, kata Misi. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghentikan perkelahian itu. Kita bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Lelang tidak akan terpengaruh. Pergi, perintah penguasa tingkat 8. Tepat ketika para Iron Wings hendak bergerak, sebuah suara terdengar, mencoba menyerang anak cahaya kami. Sudahkah kalian meminta izin kami? Bab 1122. Begitu suara itu terdengar, beberapa sosok muncul dan bergegas menuju Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun melihat mereka, senyum hangat muncul di wajahnya. Para pendatang baru itu adalah beberapa malaikat yang datang untuk lelang. Xiang Shaoyun adalah utusan cahaya dan anak cahaya. Dia telah lama mendapatkan pengakuan mereka. Sekarang seseorang mencoba membunuhnya, para malaikat tentu akan membantunya. Pemimpin kelompok itu adalah malaikat bersayap 4 yang sama yang bertugas melindungi menara ketika Xiang Shaoyun pertama kali bertemu para malaikat. Di sekelilingnya terdapat malaikat bersayap 4 lainnya yang samar-samar diingat oleh Xiang Shaoyun. Dia mungkin pernah melihat mereka selama upacara pengangkatannya. Keenam malaikat bersayap 4 itu memberi hormat kepada Xiang Shaoyun dengan cara yang unik bagi ras mereka, dan Xiang Shaoyun membalas hormat tersebut. Pudi, kenapa kau keluar? Tanya Xiang Shaoyun, sama sekali mengabaikan para Iron Wing. Dia tahu bahwa para malaikat hidup terpencil dari dunia luar di ruang tertutup. Karena itu, dia terkejut menemukan mereka di sini. Pudi menjawab, anak terang, imam besar mengutus kami. Beliau berkata bahwa sudah waktunya bagi kami untuk menunjukkan diri kepada dunia lagi. Sungguh mengejutkan, kami bisa bertemu denganmu di sini. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak berbicara, penguasa tingkat 8 dari sayap besi meraung dengan marah, bunuh orang-orang berbulu sialan ini. Menjijikkan melihat mereka. Xiang Shaoyun dan orang-orang di pihaknya langsung mempersiapkan diri untuk konflik. Pada saat itu, terdengar suara lain, tidak diperbolehkan berkelahi di depan gedung lelang. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Suara itu membawa tekanan yang kuat dan mencekik. Tak seorang pun tahu dari mana suara itu berasal, dan tak seorang pun dari mereka berani membantah. Suara itu adalah suara seorang suci. Ekspresi para Iron Wing berubah menjadi tidak menyenangkan. Meskipun mereka adalah tiran setempat, mereka tetap tidak berani menghina telinga roh di depan umum. Baiklah. Aku akan menunggu lelang berakhir sebelum mengambil nyawa kalian dan makhluk bersayap ini, kata penguasa tingkat 8. Kemudian dia membawa para Iron Wing pergi. Saat ia muncul kembali, ia akan datang bersama lebih banyak ahli Iron Wing. Lagi pula, Xiang Shaoyun tidak lagi sendirian. Xiang Shaoyun memasang wajah muram. Jika sendirian, dia selalu bisa melarikan diri jika dia bukan tandingan mereka. Dengan 6 malaikat di sini, dia tidak bisa. Mereka semua adalah penguasa, tetapi mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi murka para Iron Wing. Tuan Muda Xiang, saatnya masuk, ingatkan Misi. Peringatannya membangunkan Xiang Shaoyun dari lamunannya.
Dia membawa Humeihui dan keenam malaikat ke aula lelang. Aula lelang itu adalah tempat bundar besar yang mampu menampung ribuan orang sekaligus. Di lantai 2 terdapat puluhan kamar pribadi. Kita terlambat. Semua kursi sudah terisi, kata Pudi dengan muram. Misi, kamarku bisa menampung berapa orang, tanya Siang Shaoyun. Kamarmu bisa menampung 10 orang dengan mudah, jawab Misi. Bagus. Ikutlah denganku, ajak Siang Shaoyun. Bagaimana kita bisa melakukan itu, tanya Pudi. Kita seperti keluarga. Jangan khawatir, kata Siang Shaoyun sebelum memberi isyarat kepada Misi untuk menunjukkan jalan. Pudi dan para malaikat lainnya tersentuh oleh kata-katanya. Mereka pun mengikuti Siang Shaoyun. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan yang memungkinkan mereka melihat seluruh lantai dasar. Itu adalah ruangan VIP dengan posisi yang sangat bagus, ruangan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya klien besar seperti Siang Shaoyun yang telah mendapatkan restu dari telinga roh yang akan diberikan ruangan seperti itu. Siang Shaoyun menyerahkan beberapa kristal spiritual kepada Misi dan berkata, terima kasih, Misi. Misi menerima kristal spiritual itu tanpa ragu-ragu dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Siang. Hati-hati saat Anda pergi. Klan sayap besi terkenal selalu menyimpan dendam. Kemudian dia keluar dari ruangan. Siang Shaoyun menatap Pudi dan berkata, aku mungkin telah menarik beberapa masalah. Kau harus siap menghadapinya. Kami para malaikat mungkin baik hati, tetapi itu tidak berarti kami akan membiarkan orang lain menindas kami, kata Pudi dengan sungguh-sungguh. Para malaikat lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka, memperjelas bahwa mereka tidak takut pada para Iron Wing. Siang Shaoyun senang melihat reaksi mereka. Dia berkata, baguslah kalian menyadari situasinya. Ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Ikuti saja arahanku saat waktunya tiba. Aku akan memastikan kalian semua pergi dengan selamat. Ngomong-ngomong, apakah kalian di sini untuk menjual air suci yang menenangkan? Siang Shaoyun juga memiliki air suci penenang, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ia hanya tahu bahwa air suci penenang dapat digunakan untuk membersihkan jiwa dan akan bermanfaat ketika jiwanya diserang oleh sesuatu yang jahat. Selain itu, air suci penenang sangat baik untuk membersihkan jiwa. Banyak orang suci menyimpan sebagian untuk keperluan darurat. Air suci yang menenangkan adalah sesuatu yang tidak pernah kekurangan bagi kami, jawab Pudi. Apa yang ingin kamu beli, tanya Siang Shaoyun. Imam besar tidak menentukan apapun. Kami diperbolehkan menawar apapun yang kami anggap berguna, kata Pudi. Kita tunggu saja, kata Siang Shaoyun sebelum mengalihkan pandangannya ke lantai dasar. Lantai dasar dipenuhi dengan suara dan kegembiraan. Anggota dari berbagai ras dengan penuh semangat mendiskusikan lelang tersebut, menantikan harta karun yang akan dipamerkan selama lelang. Sang juru lelang, yang memiliki pendengaran yang tajam, masuk dan mulai mengendalikan kebisingan di aula. Teman-teman, mohon kecilkan suara Anda. Lelang akan segera dimulai. Saya akan membacakan peraturan lelang agar semua orang memahaminya. Lelang tersebut memiliki aturan sederhana. Penawar tertinggi akan menang, dan penawaran palsu dilarang. Mereka yang gagal memberikan uang setelah penawaran akan dibunuh. Setelah pidato singkat, juru lelang langsung memulai proses lelang. Karena ini adalah lelang di mana harta karun dari berbagai ras akan dijual, banyak harta karun luar biasa akan muncul. Barang pertama yang dijual adalah ramuan Sudosein Singa Iblis, ramuan yang dapat membantu seseorang mengembangkan teknik raungan singa. Benda itu cukup berharga, tetapi tidak terlalu populer. Hanya beberapa manusia dan ras yang lebih lemah yang menawarnya. Karena ramuan itu tidak berguna bagi ras lain, mereka tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mereka menunggu dengan penuh harap munculnya harta karun lainnya. Siang Shaoyun pun tidak terburu-buru. Dia hanya akan bertindak untuk sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Jika tidak, dia akan menjual simpanannya sendiri dengan sia-sia. Tidak lama kemudian, sesuatu yang menarik perhatiannya muncul. Bab 1123. Barang ketiga yang dilelang adalah batu urat dari ras Sadoran. Batu urat adalah material yang sangat langka untuk pembuatan senjata. Selama dicampur dengan material tempa lainnya, batu ini akan memungkinkan fusi material yang lebih baik dan akan menciptakan pola pada senjata yang ditempa. Senjata-senjata ini akan memiliki kualitas pengerjaan yang jauh lebih baik daripada senjata biasa. Batu urat merupakan material yang sangat disukai oleh banyak pengrajin dan tidak dapat dibeli dengan uang. Dan sekarang, sebuah batu urat berkualitas tinggi telah muncul di lelang. Batu ini akan sangat membantu dalam menempa senjata penguasa, atau bahkan senjata suci. Dengan demikian, harga awalnya adalah 10.000 kristal roh tingkat tinggi. Harga naik dengan cepat, mencapai 45.000 kristal roh tingkat tinggi. Tidak kekurangan ahli pemurnian di antara berbagai ras. Dengan demikian,
mereka semua ingin mendapatkan batu urat berkualitas ini, dan ini menyebabkan harganya naik dengan cepat. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dapat menjalin hubungan baik dengan Sadoran. Karena itu, mendapatkan beberapa batu urat menjadi sulit. Xiang Shaoyun pun tak kuasa menahan diri untuk ikut serta dalam perang penawaran. Ia meneriakkan tawarannya, 50.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Yang lain mengajukan penawaran mereka dengan kelipatan 1.000 kristal spiritual, tetapi Xiang Shaoyun justru menaikkan penawarannya sebesar 5.000 kristal spiritual sekaligus, menyebabkan ekspresi para penawar lainnya menjadi tidak enak dilihat. Xiang Shaoyun menginginkan batu urat untuk memperbaiki pedang pembunuh langit penguasa miliknya. Itu adalah material yang tidak boleh ia kekurangan. Dengan meningkatnya harga, jumlah penawar pun menurun. Akhirnya, ia memenangkan lelang dengan harga 80.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Biasanya, batu permata ini hanya bernilai 20.000 hingga 30.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Dalam lelang ini, nilainya berlipat ganda. Inilah keindahan lelang. Satu demi satu harta karun muncul, dan tingkat kegembiraan di ruang lelang pun meningkat. Xiang Shaoyun mendapat kesempatan untuk melihat sendiri beberapa harta karun yang selama ini hanya ia dengar. Misalnya, akar inci milik ras kurcaci, mata air transformasi jiwa milik ras manusia binatang, dan baju zirah sisik ikan milik ras putri duyung. Banyak dari barang-barang ini unik dan aneh, tetapi masing-masing memiliki efek uniknya sendiri. Dengan demikian, penawaran tidak pernah berhenti, dan setiap barang dapat dijual dengan harga yang mencengangkan. Baiklah. Selanjutnya, kita punya beberapa barang berkualitas tinggi untuk dijual, kata juru lelang. Dia membuat kerumunan menunggu sebentar sebelum mengumumkan, mari kita sambut besi kuno berusia 10.000 tahun milik ras bersayap besi. Sebongkah besi hitam pekat dibawa ke atas panggung. Ini adalah material kelas suci, besi kuno berusia 10.000 tahun dari ras bersayap besi. Perang penawaran sengit pun meletus, setiap penawar mengajukan tawaran mereka dengan kelipatan tidak kurang dari 10.000 kristal roh. Harga awalnya hanya 150.000 kristal roh tingkat tinggi, tetapi langsung melonjak menjadi 200.000 kristal roh tingkat tinggi. Bahkan Xiang Shaoyun pun tercengang dengan kecepatan kenaikan harga tersebut. Hanya satu jenis bahan saja bisa mencapai harga setinggi itu. Aku akhirnya menyadari betapa miskinnya aku, desa Xiang Shaoyun dalam hati. Dia tidak ikut serta dalam perang penawaran. Barang tertentu ini tidak terlalu menarik baginya. Selanjutnya, beberapa harta karun lainnya terungkap. Di antaranya adalah mutiara bercahaya yang tampaknya telah mengalami beberapa kerusakan dan agak redup. Anak cahaya, kita harus membeli ini, kata Pudi dengan penuh semangat. Lakukan saja, kata Xiang Shaoyun. Baik, jawab Pudi. Kami menawarkan 300.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Tawaran Pudi membuat Xiang Shaoyun ketakutan. Perlu diketahui bahwa harga awal mutiara itu hanya 100.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Sejak lelang dimulai, harganya hanya naik 150.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Pudi benar-benar menaikkan harga secara signifikan, menyebabkan seluruh aula lelang terdiam. Dari nada bicara penawar, jelas sekali bahwa dia sangat kaya. Sementara semua orang terkejut, juru lelang melakukan 3 kali panggilan untuk penawaran. Tidak ada yang mengajukan penawaran baru, dan dengan demikian, Pudi memenangkan mutiara yang rusak itu. Pudi dan para malaikat lainnya menjadi bersemangat. Apakah ini mutiara istimewa? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku masih belum yakin apakah ini mutiara suci yang bersinar. Jika memang demikian, maka ini akan menjadi keuntungan besar, jawab Pudi. Oh, jika memang begitu, harga ini jelas sepadan, kata Xiang Shaoyun. Apapun yang mengandung kata santo akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Semua harta karun berharga yang telah dilelang sejauh ini bahkan bukan barang-barang kelas santo sejati. Itu hanyalah barang-barang pseudo santo. Jika barang santo sejati muncul, seseorang hanya dapat membelinya dengan kristal santo. Barang selanjutnya yang dilelang adalah air suci penenang milik ras malaikat. Harga awalnya adalah 200.000 kristal spiritual tingkat tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga awal besi kuno berusia 10.000 tahun. Xiang Shaoyun tidak menyangka air suci penenang ini bernilai setinggi itu. Tak lama kemudian, harga air tersebut naik menjadi 500.000 kristal spirit berkualitas tinggi. Berbagai ras kuat ikut serta dalam lelang, seperti ras Soulhorn, Greenman, Iceman, dan One Eye Demons. Semua ras ini sangat kaya dan bersaing sengit untuk mendapatkan air suci yang menenangkan. Pada akhirnya, air tersebut dijual kepada ras Soulhorn seharga 1 juta kristal roh berkualitas tinggi. Kegembiraan lelang mencapai puncaknya, dan semua peserta dipenuhi dengan antusiasme.
Sangat sedikit ras yang mampu menghasilkan kristal spiritual dalam jumlah sebesar ini. Banyak orang di aula lelang mulai bertanya-tanya apakah suatu hari nanti mereka juga akan sekaya ini. Selanjutnya, beberapa harta karun lainnya dilelang. Xiang Shaoyun tetap diam, tetapi ia agak kecewa. Barang-barang ini lumayan, tetapi tidak terlalu berguna bagi saya. Ketika jus daun hijau para Green Man muncul, perhatian Xiang Shaoyun akhirnya kembali terpicu. Atau, lebih tepatnya, pohon kehidupan kecil di lautan kosmos astralnya itulah yang tertarik. Selama ini, pohon itu berada dalam tahap pertumbuhan. Setelah menyerap sejumlah energi kayu yang cukup di hutan purba, pohon itu tetap diam hingga sekarang. Reaksi yang ditunjukkannya terhadap sari daun hijau membuktikan bahwa sari tersebut memang bermanfaat bagi pohon itu. Jus daun hijau memiliki asal-usul yang luar biasa, karena merupakan air suci semu yang dikumpulkan dari embun di daun pohon suci pelindung para manusia hijau. Air ini dapat membantu seseorang yang berada di ambang kematian untuk pulih sepenuhnya dengan cepat. Air ini juga dapat memperpanjang umur seseorang dan merupakan air menakjubkan yang dapat menyelamatkan nyawa. Sangat sedikit air mata air berkualitas suci yang dapat membantu seseorang pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Jus daun hijau ini mampu melakukannya. Selama pertempuran sengit, jus ini bahkan dapat membalikan hasil pertempuran tersebut. Harga awal jus daun hijau itu adalah 500.000 kristal roh berkualitas tinggi. Karena jus itu bisa menyelamatkan bahkan sovereign terbaik sekalipun, ini adalah harga awal tertinggi sejauh ini. Jus itu memang layak dihargai sebesar itu. Begitu lelang dimulai, orang-orang langsung mulai menawar dengan gila-gilaan. Saya menawarkan 510.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Saya menawarkan 520.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Saya menawarkan 530.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Saya menawarkan 540.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Harganya naik dengan cepat. Tak lama kemudian, harganya melampaui 600.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Harganya terus naik, dan bahkan Xiang Shaoyun mulai merasa pusing karena harganya. Sekali lagi, dia menyadari betapa miskinnya dia. Bab 1124. Harga jus daun hijau terus naik, dan penawaran baru melambat ketika mencapai 1 juta kristal roh berkualitas tinggi. Itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, yang hanya mampu dimiliki oleh sedikit orang. 1,1 juta kristal spiritual berkualitas tinggi. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Tanya juru lelang. 1,2 juta kristal spiritual tingkat tinggi, Xiang Shaoyun akhirnya mengambil langkahnya. Dia mencoba melakukan hal yang sama seperti Pudi, menakut-nakuti para penawar lain dengan menaikkan tawaran secara drastis. Namun, sari daun hijau ini berbeda dari mutiara suci yang rusak dan bercahaya itu. Seseorang segera menawar balik, 1,2 juta kristal roh bermutu tinggi. 1,3 juta kristal spiritual bermutu tinggi, teriak orang lain. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang waktu lebih banyak, jadi dia menawarkan 1,5 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Dengan itu, jumlah penawar mulai berkurang. 1,6 juta kristal spiritual berkualitas tinggi, kata seseorang dari salah satu ruang VIP. Penawaran itu membuat Xiang Shaoyun murung karena harganya mendekati nilai cairan emas lunar miliknya. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan sampai pada titik di mana dia hanya menukarkan cairan emas lunar dengan jus daun hijau ini. Namun, ia dapat merasakan kerinduan yang kuat dari pohon kehidupan kecil di dalam tubuhnya, jadi ia mengertakkan giginya dan terus menawar. Akhirnya, Xiang Shaoyun memenangkan lelang dengan harga 2 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Sialan. Aku praktis membakar uang, umpat Xiang Shaoyun. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang kaya. Lagi pula, dia pernah menggali tambang dan juga menjarah banyak harta musuhnya. Membeli barang tidak pernah menjadi masalah baginya. Namun setelah menyelamatkan Scarlet Flame Monarch telah memurnikan 2/3 dari kristal rohnya. Adapun sisanya, dia telah menggunakannya sendiri dan tidak memiliki banyak yang tersisa. Dia mengira bahwa cairan bulan emas akan memberinya cukup kepercayaan diri untuk berpartisipasi dengan nyaman dalam lelang. Tetapi dia mengetahui bahwa jus daun hijau ini saja telah menetralkan kekayaan yang seharusnya dibawa oleh cairan bulan emasnya. Dia berpikir, tak heran jika hal pertama yang dilakukan organisasi manapun setelah menguasai suatu wilayah adalah mencari tambang kristal roh, mengembangkan wilayah mereka, dan mengelola organisasi bawahan mereka. Semua itu demi kekayaan agar mereka mampu membeli harta karun apapun yang mungkin mereka butuhkan. Lelang terus berlanjut. Menjelang akhir, semakin banyak harta karun berharga muncul, masing-masing lebih mahal dari sebelumnya. Pada titik ini, Xiang Shaoyun hanya bisa menyaksikan dengan iri.
Setelah kita selesai dengan produk-produk berkualitas tinggi, sekarang saatnya beralih ke 3 harta paling berharga yang kita miliki kali ini. Mari kita lihat siapa yang akhirnya akan mendapatkan harta karun ini. Bersiaplah, kata juru lelang. Mari kita sambut barang pertama, cairan emas bulan. Semua orang di sini harus memahami fungsi cairan ini. Cairan ini tidak hanya dapat meningkatkan energi emas seseorang tetapi juga sangat memperkuat garis keturunan seseorang. Bahkan, cairan ini dapat membangkitkan bakat dan kemampuan leluhur seseorang. Jangan lewatkan harta karun hebat seperti ini. Penawaran awal adalah 1,5 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000 kristal emas suci tingkat tinggi. Selanjutnya, sebuah wadah berisi cairan berwarna keemasan dikeluarkan. Mata semua orang berbinar-binar karena kegembiraan. Ini benar-benar cairan bulan emas. Seseorang benar-benar memutuskan untuk melelang cairan ini. Sungguh orang gila. Untuk setumpuk besar cairan emas bulan ini, 1,5 juta benar-benar sepadan. Bahkan kristal suci pun akan sepadan. Cairan ini milikku. Luar biasa. Lelang kali ini benar-benar memiliki harta karun seperti ini. Ini akan menjadi milik kita, Rastaurus. Haha. Harta karun seperti ini tentu akan jatuh ke tangan penawar tertinggi. Saya menawarkan 2 juta kristal spiritual berkualitas tinggi. 2,15 juta kristal spiritual bermutu tinggi. 2,25 juta kristal spiritual bermutu tinggi. Harga cairan emas bulan itu naik dengan cepat. Xiang Shaoyun menjadi bersemangat saat menyaksikan perang penawaran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cairan emas bulan itu akan bernilai begitu tinggi. Kesuraman yang dirasakannya sebelumnya benar-benar lenyap. Ada banyak sekali ras pengolah emas di aula lelang. Bagi mereka, cairan emas bulan ini adalah harta yang sangat penting yang harus mereka dapatkan tanpa mempedulikan harganya. Akibatnya, harganya terus naik dengan cara yang mencengangkan. Xiang Shaoyun memperhatikan bahwa bahkan para Iron Wing pun ikut serta dalam perang penawaran. Bahkan, para Iron Wing mengajukan tawaran yang besar. Saat ini, harganya sudah mencapai 3,7 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Kami dari Iron Wing tertarik dengan cairan bulan emas ini. Mohon bantu kami, kata seorang Iron Wing dingin di ruang VIP. Dia jelas berusaha menekan ras lain agar mundur dari kompetisi. Lalu kenapa? Aku menawarkan 4 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Xiang Shaoyun mengubah nada suaranya dan berkata dengan nada mengejek. Karena dia telah menyinggung perasaan para Iron Wing, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kata-kata provokatifnya menyebabkan para Iron Wing menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Baiklah. Tidak banyak orang yang berani menantang para Iron Wing di kota Getian. Kami akan mengingat ini. 4,1 juta kristal roh tingkat tinggi, kata seekor Iron Wing dengan nada kesal. Para Iron Wing sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya menawarkan 4,2 juta kristal roh tingkat tinggi, kata seorang ahli dari ras Taurus. Beberapa suara lain juga meneriakkan tawaran mereka, mendorong harga jauh melampaui nilai sebenarnya dari cairan emas lunar tersebut. Namun, karena kelangkaan cairan emas lunar itu, harga tersebut sepadan bagi semua penawar tersebut. Pada akhirnya, ras Taurus memenangkan cairan bulan emas dengan tawaran 5,5 juta kristal roh tingkat tinggi. Ras Iron Wing sangat marah sehingga mereka mengancam akan memberi pelajaran kepada ras Taurus. Sementara itu, Xiang Shaoyun merasa sangat gembira. Harga cairan lunar emas telah melampaui ekspektasinya. Untungnya, dia masih memiliki sebagian, tetapi dia jelas tidak berencana untuk menjual sisanya. Mungkin dia akan menemukan kegunaan lain untuk cairan itu di masa depan. Dia hanya akan mempertimbangkan untuk menjualnya jika dia kekurangan uang lagi. Setelah melelang cairan emas bulan itu, harta karun kedua dari 3 harta karun terakhir pun diambil. Itu adalah sayap Phoenix yang telah menjadi fosil, namun masih tampak hidup dan nyata. Setiap helai bulu pada sayap seperti ini sangat berharga. Sayangnya, sayap itu telah menjadi fosil. Mungkin itu adalah sesuatu yang sangat kuno dan baru ditemukan baru-baru ini. Karena itu, nilainya telah turun drastis. Jika tidak akan ada yang mau menjual sayap Phoenix yang masih segar. Meskipun begitu, sayap Phoenix masih memiliki harga penawaran awal yang menakutkan, yaitu 3 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Berbagai ras bersayap mulai menawar. Beberapa kultivator api juga tidak ingin melewatkan harta karun ini. Karena itu, harga sayap tersebut naik tajam. Akhirnya, ras merak memenangkannya dengan penawaran sebesar 7,3 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Burung merak adalah spesies yang paling dekat dengan burung Phoenix. Oleh karena itu, mereka rela membayar berapapun harganya untuk membeli sayap tersebut. Baiklah. Mari kita lanjutkan ke harta karun terakhir.
Pastikan Anda tidak melewatkannya, kata juru lelang saat harta karun terakhir dikeluarkan. Ketika kain hitam di atas harta karun itu disingkirkan, sebuah pedang kuno melengkung terungkap di hadapan semua orang. Pedang itu tidak panjang, hanya sepanjang setengah lengan. Desainnya agak kasar dan jelek, namun memancarkan aura dingin yang membuat seseorang merasa seperti telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Bab 1125. Ini adalah pedang melengkung dingin ekstrim yang ditempa oleh manusia. Ini mungkin senjata Pseudo Sein. Bahkan mungkin senjata Sein sungguhan. Pedang ini memiliki kekuatan dingin ekstrim. Tidak ada orang biasa yang bisa menggunakannya. Ini adalah harta karun terbaik dari lelang ini, dimulai dari 5 juta kristal spiritual tingkat tinggi, kata juru lelang. Kali ini, para peserta tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran mereka. Semua orang mulai mempelajari pedang melengkung dingin ekstrim dengan keraguan di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa pedang melengkung dingin ekstrim memancarkan aura yang luar biasa, tetapi dari segi desainnya, pedang itu terlalu kasar. Ujungnya juga tumpul, sehingga tidak terlihat seperti senjata yang tangguh. Yang lebih penting, energi dingin ekstrim yang dipancarkannya terasa aneh. Energi itu berbeda dari energi dingin biasa karena juga memiliki sifat gelap dan korosif. Bagaimanapun mereka memandangnya, pedang itu terasa seperti pedang yang membawa malapetaka. Ketika juru lelang melihat semua orang berhati-hati, dia buru-buru berkata, ini setidaknya senjata sudah suci. Kekuatannya tak terbatas. Akan sangat disayangkan jika melewatkan senjata seperti ini. Seseorang bertanya, jika ini adalah senjata suci, mengapa ada aura kematian yang pekat di sekitarnya? Ini jelas senjata yang mengutuk pemiliknya. Tanpa cara untuk menghilangkan aura kematian itu, tidak akan ada yang berani menggunakannya. Hehe, karena tidak ada yang menyukainya, kami dari ras Soulhorn akan mengambilnya. 5 juta kristal roh tingkat tinggi, sebuah suara menyeramkan terdengar. Kami dari ras mayat juga tertarik dengan senjata ini. 5,1 juta kristal roh tingkat tinggi, kata seorang ahli dari ras mayat. Saat seseorang memecah keheningan dan mengajukan penawaran, orang lain pun ikut bergabung. Namun, karena harganya yang tinggi, banyak ras yang bersikap hati-hati. Dengan demikian, perang penawaran untuk senjata tersebut tidak begitu sengit. Di kamarnya, Xiang Shaoyun juga sedang mempelajari pedang itu. Dia memperbesar gambar pedang itu dalam pikirannya, mengamati bentuknya dengan jelas. Dia menemukan bahwa energi dingin yang ekstrim di sekitar pedang itu bukanlah energi embun beku. Melainkan, itu adalah sejenis energi gelap yang dingin. Energi itu sangat mirip dengan energi asal gelap di tubuhnya. Keduanya tampak beresonansi satu sama lain, memberinya dorongan untuk menawar pedang itu juga. Lebih jauh lagi, bila pedang yang kasar itu juga menarik perhatiannya. Dia merasa seperti pernah melihat desain ini dari sebuah buku kuno di suatu tempat. Dalam hatinya, ia berpikir, pedang melengkung ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku harus mendapatkannya. Sayangnya, ia kesulitan karena kekurangan kristal spiritual. Ia telah menghabiskan 2 juta kristal spiritual tingkat tinggi untuk jus daun hijau. Setelah dikurangi dari 5,5 juta kristal spiritual tingkat tinggi yang didapatnya dari cairan bulan emas, ia hanya memiliki 3,5 juta yang tersisa. Ditambah dengan yang dimilikinya, total kristal spiritual tingkat tinggi yang dimilikinya adalah 4 juta. Ia bahkan tidak mampu memenuhi tawaran awal pedang tersebut, apalagi terlibat dalam perang penawaran. Berapa banyak kristal spiritual yang tersisa? Tanya Xiang Shaoyun kepada Pudi dan yang lainnya. Pudi menjawab, pendeta tinggi mengutus kami ke sini dengan 1 juta. Ditambah dengan hasil penjualan air suci yang menenangkan dan dikurangi dengan uang yang kami keluarkan untuk mutiara, kami masih memiliki 1,7 juta kristal spiritual berkualitas tinggi. Xiang Shaoyun menepuk dahinya dan ragu-ragu. Itu masih jauh dari cukup. Saat ini, pedang melengkung dingin ekstrim telah mencapai harga 6 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Jika kau butuh kristal spiritual, aku bisa meminjamkannya. Aku punya sekitar 3 juta di sini, kata Hu Meihui, yang sedang sibuk memulihkan diri dari cedera. Aku tidak bisa mengambil kristal rohmu, Xiang Shaoyun menolak dengan tegas. Aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Kau harus mengawalku keluar dari kota Getian dengan selamat, dan semua kristal spiritual itu akan menjadi milikmu, kata Hu Meihui dengan tegas. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan setuju, oke. Setuju. Kemudian, ia melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Di dalam cincin itu terdapat 3 juta kristal spiritual. Xiang Shaoyun menerima cincin itu tanpa ragu-ragu. Setelah melihat sekilas cincin itu, ia bergabung dalam perang penawaran. Saat ini, pedang melengkung dingin ekstrim telah mencapai harga 6,7 juta kristal roh tingkat tinggi.
Harganya memang tidak naik terlalu cepat, tetapi tetap cukup tinggi untuk membuat semua orang yang hadir merasa tertekan. 7 juta kristal spiritual bermutu tinggi. Xiang Shaoyun menawarkan harga tinggi, mencoba melihat apakah dia bisa menyingkirkan pesaing lain. Tawarannya menekan banyak peserta. Beberapa dari mereka menghela napas dan menyerah dalam perang penawaran. Namun, ras mayat tampaknya sangat tertarik pada pedang itu. Mereka mengajukan tawaran lain, menaikkan harga menjadi 7,5 juta kristal roh tingkat tinggi. Jelas mereka tidak mau menyerah pada pedang itu. Xiang Shaoyun tercekik ketika mendengar harganya. Itu hampir mencapai harga maksimum yang mampu dia bayar. 8 juta kristal spiritual bermutu tinggi, kata Xiang Shaoyun sambil mengertakkan giginya. Harga itu membuat semua orang di ruang lelang terkejut. Bahkan mayat-mayat pun ragu-ragu. Tiba-tiba, seseorang lain berseru, 8,1 juta kristal spiritual bermutu tinggi. Sepertinya orang itu tidak rela membiarkan Xiang Shaoyun memenangkan pedang melengkung dingin ekstrim dengan mudah. Xiang Shaoyun ragu-ragu. Pedang ini sangat mirip dengan pedang legendaris yang dikenalnya, tetapi dia tidak yakin apakah itu benar-benar pedang yang sama. Bagaimana jika bukan? 8,1 juta kristal spiritual berkualitas tinggi dijual sekaligus. Ada tawaran yang lebih tinggi. 8,1 juta kristal spiritual bermutu tinggi digandakan 2 kali. Satu hitungan lagi dan orang lain akan menjadi pemilik pedang itu. 8,5 juta kristal spiritual tingkat tinggi. Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian. Karena hal itu menarik perhatiannya dan dia mampu membelinya, dia tidak mau melewatkannya. Akhirnya, tidak ada yang menawar lebih tinggi darinya, dan dia memenangkan pedang itu. Dengan demikian, lelang berakhir. Mereka yang telah membeli sesuatu dari lelang diharuskan untuk tetap tinggal. Mereka hanya dapat pergi setelah membayar dan menyelesaikan transaksi. Xiang Shaoyun tetap berada di kamarnya, menunggu seseorang dari ras telinga roh untuk mengirimkan barang yang telah dibelinya. Dia telah menyiapkan kristal rohnya. Tak lama kemudian, misi tiba bersama seorang pengawal dan menyerahkan batu urat, mutiara suci bercahaya, sari daun hijau, dan pedang melengkung dingin ekstrim kepada mereka. Selamat, Tuan Muda Xiang, atas perolehan begitu banyak harta karun langka, kata misi dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung mengucapkan selamat. Serahkan dulu kristal spiritual dari cairan bulan emas milikku. Kalau tidak, aku tidak akan punya cukup uang untuk membayarmu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan semuanya di sini. Kita hanya perlu mengecek jumlahnya. Selain itu, balai lelang akan mengenakan biaya 3% dari keuntungan Anda. Anda harus membayarnya secara terpisah, kata misi. Tidak masalah. Mari kita selesaikan ini, kata Xiang Shaoyun sambil buru-buru menyerahkan kristal spiritual tersebut. Dia juga membayar dengan apa yang didapatnya dari Hu Meihui dan Pudi. Setelah menyelesaikan transaksi, dia tidak memiliki banyak uang tersisa. Setelah menerima harta karun itu, dia dengan tidak sabar mengambil pedang melengkung. Energi dingin dan jahat langsung menyerbu tangannya, mengikis dan mengubah lengannya menjadi hitam. Bab 1126. Kekuatan gelap yang menakutkan itu hampir mustahil untuk ditangkis. Kekuatan itu langsung menyerang lengan Xiang Shaoyun, memasuki daging dan meridiannya. Kekuatan itu berusaha menyerang lebih jauh ke dalam tubuhnya. Para malaikat dan Hu Meihui merasa khawatir. Anak cahaya, kau perlu memurnikan kekuatan jahat ini dengan kekuatan cahaya, ingatkan Pudi. Tuan Muda Xiang, letakkan pedang itu, misi juga menasihati dengan cemas. Namun, Xiang Shaoyun bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun. Dia berdiri diam dan mengalirkan energi asal gelapnya. Kedua energi gelap itu menyatu, dan tak lama kemudian, lengannya kembali normal. Seketika itu, energi yang menyakitinya berhenti, dan dia mendapatkan kendali penuh atas pedang melengkung itu. Sambil memegang pedang, dia bisa merasakan pedang itu secara otomatis menarik energinya, berubah menjadi pedang melengkung biasa yang kasar. Para malaikat, Hu Meihui, dan misi tercengang. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah apakah pedang itu sedang mencoba trik yang tidak diketahui. Xiang Shaoyun mengabaikan mereka semua dan menyimpan pedangnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku baik-baik saja. Mari kita bersiap untuk pergi. Tuan Muda Xiang, saya rasa Anda sebaiknya menunggu. Pasukan sayap besi sedang menunggu Anda di luar. Jika Anda pergi sekarang, keadaan akan menjadi berbahaya, saran misi dengan cemas. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan bertanya, ada berapa banyak dari mereka di sini? Tidak banyak, tetapi setiap dari mereka sangat kuat. Selain itu, mereka memiliki seorang Sein yang dapat muncul kapan saja, tetapi tidak pantas bagi Sein dari ras saya untuk muncul karena itu akan merusak hubungan antar ras, kata misi.
Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan menunggu sebentar. Kamu bisa menunggu di luar. Aku akan memberitahumu jika aku sudah siap. Misi mengangguk dan meninggalkan ruangan. Hanya Xiang Shaoyun, keenam malaikat, dan Hu Meihui yang tersisa di ruangan itu. Dia segera memasang segel di sekitar ruangan untuk mencegah orang lain mendeteksi apa yang terjadi di dalamnya. Anak cahaya, apakah kita benar-benar bersembunyi di sini? Tanya Pudi. Jangan khawatir, anak cahaya. Dengan kekuatan kita bisa membuka jalan keluar dari sini. Mereka tidak akan bisa berbuat apapun kepada kita, kata malaikat lain. Jelas sekali mereka lebih memilih bertarung sampai mati daripada bersembunyi seperti pengecut. Tidak perlu terburu-buru. Aku punya cara untuk membawa semua orang keluar dari sini dengan selamat. Tentu saja, kalian harus mendengarkanku agar itu terjadi. Dengan caraku, tidak seorang pun dari kita akan menderita kerugian. Kita juga tidak perlu menghadapi mereka secara langsung, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Apakah ada caranya? Tanya Hu Meihui, dengan harapan di matanya. Dia telah menghabiskan 3 juta kristal roh untuknya, jadi wajar jika dia berharap dia bisa menyelamatkan nyawanya. Awalnya, dia hanya berharap dia tidak akan meninggalkannya. Tapi sekarang, sepertinya mereka benar-benar bisa pergi dengan selamat. Tentu saja. Aku tidak tertarik mati di sini, kata Xiang Shaoyun. Tenangkan tekad kalian. Saat indraku menyapu kalian sebentar lagi, jangan melawan. Aku akan membawa kalian semua ke ruang misterius. Setelah aman, aku akan membebaskan kalian semua. Mereka semua ragu, tetapi karena dia begitu serius, mereka memutuskan untuk mempercayainya. Xiang Shaoyun kemudian menyapu indranya ke atas mereka dan menarik mereka semua ke lautan kosmos astral miliknya. Tetap di tempat kalian. Jangan bergerak. Ini tempat yang sangat berbahaya. Bergerak sembarangan bisa berakibat fatal, suara Xiang Shaoyun bergema di benak mereka. Xiang Shaoyun menempatkan mereka di ruang terisolasi di dalam lautan kosmos astralnya di mana tidak ada energi awal mula yang dapat ditemukan. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mengetahui di mana mereka berada. Bagaimanapun, dia tetap harus berhati-hati. Dia mungkin bisa mempercayai para malaikat, tetapi dia masih belum sepenuhnya mempercayai Hu Meihui. Kemudian dia melepas segel di sekitar ruangan dan berjalan keluar. Misi telah menunggu tidak jauh dari situ. Ketika melihat Xiang Shaoyun, dia berjalan menghampirinya dan bertanya, Tuan Muda Xiang, apakah Anda akan pergi? Ya, kau tidak perlu ikut denganku. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, kata Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menyela Misi, berkata, sayap besi itu bukan apa-apa. Jangan khawatir. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan, teman. Setelah menepuk bahu Misi, dia berjalan keluar dari aula lelang. Misi terkejut cukup lama. Setelah sadar, ia memasuki kamar Xiang Shaoyun dan kembali terkejut. Ia berseru, di mana yang lain? Saat Xiang Shaoyun perlahan berjalan keluar dari aula lelang, tubuhnya menghilang. Orang-orang di sekitar area tersebut bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata mereka. Orang itu jelas-jelas sedang berjalan mendekat, tetapi mengapa dia menghilang begitu saja? Bakat menghilang Xiang Shaoyun tentu saja menjadi alasan mengapa dia begitu yakin bisa pergi. Selama dia tidak bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan mata unik, dia tidak takut akan ditemukan. Dia bisa dengan mudah keluar dari kota dengan angkuh. Namun, dia tidak mungkin menggunakan formasi teleportasi kota itu saat tidak terlihat, jadi dia harus mengubah rencananya. Setelah meninggalkan aula lelang, ia tak heran mendapati 8 ahli Iron Wing sedang menunggu. Mereka benar-benar menghalangi jalan keluar dari aula lelang. Tak seorang pun bisa keluar tanpa melewati mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun juga sedang berjalan keluar. Dia mencibir dalam hati, apa yang istimewa dari para Iron Wing? Kalian bukan apa-apa di hadapanku. Tepat saat dia hendak pergi dengan angkuh, aura yang kuat muncul, dan sebuah suara lantang terdengar, apakah kau menungguku? Cahaya keemasan yang memancar menyertai seorang pria parubaya yang tegap saat ia berjalan keluar. Di kepalanya terdapat 2 tanduk emas yang memancarkan aura tajam. Pria ini tak lain adalah seorang ahli dari ras Taurus, orang yang sama yang telah membeli cairan bulan emas tersebut. Serahkan cairan emas bulan itu, dan kau akan terhindar dari kematian, tuntut seorang ahli Iron Wing. Kau masih belum pantas untuk menindas orang lain dengan kekuatanmu. Ayo lawan aku. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa mengambil cairan emas bulan itu, kata ahli Taurus itu dengan tegas. Bodoh dan keras kepala. Matilah, teriak ahli Iron Wing itu sambil menyerbu dan menusuk Taurus dengan sayapnya yang tajam. Sepasang sayap itu membelah udara dan langsung tiba di hadapan Taurus.
Mata sang Taurus bersinar dengan pancaran keemasan yang berkedip-kedip saat ia mengepalkan tinjunya, menyebabkan sepasang sayapnya menekuk akibat pukulannya. Bab 1127. Pakar Taurus itu adalah penguasa iblis tingkat puncak dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Pukulan emasnya yang menakutkan merobek ruang dan bertabrakan dengan sepasang sayap besi, menciptakan suara dentingan dan banyak gelombang kejut. Pakar sayap besi itu terdesak mundur. Sayapnya hampir patah akibat pukulan itu. Pada saat itu, para Iron Wing lainnya bergegas mendekat dan mengepung Taurus tersebut. Para Iron Wing ini semuanya adalah sovereign tingkat lanjut. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka mampu menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dampak serangan mereka meninggalkan kehancuran di sekitarnya. Taurus itu tidak berani berlama-lama di sini. Dia tahu bahwa ini adalah wilayah Iron Wing. Jika dia tidak bisa membebaskan diri secepat mungkin, dia akan berada dalam masalah besar. Taurus itu menerobos mereka seperti pisau panas menembus mentega. Kedelapan Iron Wing sama sekali tidak mampu menghentikannya. Dua di antaranya bahkan menderita luka parah saat mencoba menghentikannya. Jelas sekali betapa kuatnya Taurus itu. Penguasa biasa tidak akan mampu menahannya jika dia ingin pergi. Taurus itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia melesat seperti pelangi emas, mencapai tepi kota dalam beberapa detik. Seorang sovereign yang mencoba pergi tidak bisa dihentikan dengan mudah. Tepat ketika Taurus itu hendak melarikan diri dari kota, dua sosok muncul dan mengejarnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kedua sosok itu adalah dua Iron Wing sovereign tingkat puncak. Keduanya sekuat Taurus itu. Dengan dua dari mereka menyerangnya, mereka memiliki keunggulan mutlak. Tiga energi dahsyat bertabrakan, menciptakan banyak ledakan mengerikan. Taurus itu cukup kuat untuk menghadapi banyak lawan. Namun, ada alasan mengapa Iron Wings adalah ras nomor satu di kota Getian. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan menyerang yang menakutkan, tetapi mereka juga jauh lebih cepat daripada ras biasa. Saat ini, mereka menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk menghadapi Taurus, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Banyak luka muncul di tubuh Taurus itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan lawannya. Saat pertarungan berlarut-larut, dia menjadi tidak sabar. Xiang Shaoyun mengamati pertempuran itu dari tempat persembunyian tidak jauh dari sana. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia sekarang dapat mempertahankan kemampuan menghilangnya untuk waktu yang lama, jadi dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Baginya, mengamati pertempuran itu bermanfaat untuk kultivasinya. Dia juga mencoba mencari cara untuk melakukan sesuatu melawan Iron Wings. Dalam keputusasaan, sang Taurus melepaskan serangan suara yang mengerikan, menyebabkan sekitarnya bergetar saat serangan suara itu mencapai jantung kedua lawannya. Taurus itu mengira serangannya akan berhasil dan menciptakan celah baginya untuk melarikan diri. Namun, kedua Iron Wing itu bertindak seolah-olah mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka terus menyerangnya dengan ganas. Taurus itu sekali lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia semakin kesulitan untuk melarikan diri. Akhirnya, ia terpaksa berubah menjadi wujud aslinya, seekor banteng emas yang kokoh. Ia menyerang dengan ganas, mencoba melarikan diri karena ia tidak berani memperpanjang pertarungan. Adapun kedua ahli Iron Wing, semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka. Mereka tidak memberi Taurus kesempatan untuk melarikan diri, berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Berhentilah meronta. Serahkan cairan bulan emas itu, atau kepalamu bisa berakhir di sini, geram salah satu Iron Wing. Hentikan omong kosong ini. Sekalipun aku harus mati, aku akan menyeret kalian berdua ikut mati bersamaku, jawab Taurus dengan tegas. Baiklah, kau boleh mati, kata Iron Wing, memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ketika kedua Iron Wing itu berhenti menahan diri, mereka melepaskan serangan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sayap mereka seperti bilah tajam. Mereka mengayunkan sayap mereka berulang kali, menyebarkan semua awan di langit dan menciptakan banyak riak energi. Dampak serangan mereka benar-benar meratakan tanah di bawah mereka. Untungnya, mereka bertarung di luar kota. Jika pertarungan ini terjadi di dalam kota, banyak bangunan akan hancur, dan banyak warga sipil akan tewas. Ini adalah pertarungan antara para penguasa tingkat tinggi, pertarungan yang mampu menimbulkan kehancuran besar. Si Taurus melawan sambil melarikan diri, tetapi dia sudah mencapai batas kemampuannya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Sialan. Jangan paksa aku, atau aku benar-benar akan mati bersamamu, ancam Taurus yang mulai gugup. Kedua naga bersayap besi itu tidak mengatakan apapun dan terus menyerang tanpa henti, meninggalkan banyak luka di tubuh Taurus. Taurus benar-benar tak berdaya. Bahkan jika dia meminum cairan lunar emas sekarang juga, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Tepat ketika dia mengira semuanya akan berakhir, sesuatu yang aneh terjadi.
Salah satu Iron Wing tiba-tiba tersambar dan terbunuh oleh pancaran cahaya hitam. Pemandangan itu membuat dia dan Iron Wing lainnya terkejut. Satu-satunya yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya sebelum energi mengerikan menghantam Iron Wing, langsung membunuh mereka. Itu seharusnya tidak terjadi. Iron Wing terkenal karena tubuh mereka yang tangguh, yang tidak dapat dilukai oleh senjata biasa. Namun kebenaran ada tepat di depan mata mereka, dan mereka harus mempercayai apa yang mereka lihat. Lebih buruk lagi, mereka tidak tahu di mana penyerang itu berada. Seolah-olah serangan itu muncul begitu saja. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Kau berani memprovokasi para Iron Wing. Apa kau bosan hidup? Ancam Iron Wing yang tersisa sambil mundur dengan takut-takut. Masih dalam persembunyian, Xiang Shaoyun datang dari belakang Iron Wing dan mengayunkan pedang melengkungnya. Sekali lagi, energi gelap yang dingin melesat di udara. Iron Wing merasakan aura dingin di belakangnya dan langsung memfokuskan semua pertahanannya di punggungnya sambil mencoba menjauh. Sayangnya, serangan itu terlalu cepat. Dia terkena serangan sebelum sempat menghindar. Salah satu sayapnya terpotong, dan darah abu-abu berceceran di mana-mana. Dia meraung kesakitan, dan dia ketakutan karena dia bahkan tidak bisa mendeteksi penyerangnya. Dia mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Berusaha melarikan diri. Jangan harap, terroaret Xiang Shaoyun. Dia akan membuat para Iron Wing membayar perbuatan mereka. Energi dari bintang gelapnya mengalir ke pedang melengkung saat dia mengayunkannya ke arah Iron Wing yang mencoba melarikan diri. Energi gelap yang dingin melesat di udara. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri membuka jalan bagi pedang tersebut, memungkinkan serangan itu langsung mencapai Iron Wing. Iron Wing ditelan oleh energi gelap itu bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Bab 1128. Semburan energi itu terlalu menakutkan, benar-benar menunjukkan kekuatan senjata suci. Xiang Shaoyun hampir menghabiskan bintang gelapnya dalam serangan ini. Dia merasa pedang ini lebih dari sekadar senjata suci. Lagi pula, dia adalah seseorang yang pernah menggunakan senjata suci sebelumnya. Sudah pasti menggunakan senjata suci akan menghabiskan banyak energi, tetapi dengan kekuatannya, satu ayunan seharusnya tidak akan menghabiskan bintang energinya. Bahkan, dia sendiri terkejut dengan dahsyatnya serangan itu, dan serangan itu tampaknya mampu mengancam bahkan para Sein. Di belakang Xiang Shaoyun, pria berzodiak Taurus itu begitu terkejut hingga bulu kuduknya berdiri. Dia mulai berlari panik. Seorang ahli seperti ini bukanlah orang yang bisa ia provokasi. Xiang Shaoyun juga tidak berani berlama-lama. Serangannya pasti akan membuat para ahli alam suci di kota itu waspada. Akan tidak bijaksana untuk berlama-lama. Dia mulai berlari kencang mengejar Taurus, tanpa membuang waktu sedetik pun. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Taurus itu berlari ke dalam hutan dan menarik auranya. Dia juga kembali ke wujud manusianya dan mengonsumsi ramuan untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia merasa telah lolos dari bahaya. Karena dia tidak merasakan siapapun yang mengejarnya, dia akhirnya bisa bernapas lega. Tepat ketika ia hendak bermeditasi, sebuah suara terdengar, "Tidak pantas bagimu untuk meninggalkan dermawanmu seperti ini, bukan?" Siapa kau?" Taurus itu tersentak dan hampir jatuh ke tanah. Orang yang bersembunyi dan menyelamatkannya sebelumnya terlalu kuat. Jika dia benar-benar ingin menyakitinya, si Taurus pasti sudah mati sekarang. "Aku baru saja membantumu belum lama ini, dan kau sudah bertanya siapa aku," jawab Xiang Shaoyun. Si Taurus menelan ludah dan berkata, "Dermawan, apa yang kau inginkan? Jika kau menginginkan cairan bulan emas, aku bisa memberikannya kepadamu." Lalu dia mengeluarkan cairan lunar emas itu. Dia tidak lagi berani menyimpannya. Dia tahu bahwa ketika menghadapi seorang ahli yang bahkan tidak bisa dia rasakan keberadaannya, semua trik tidak ada gunanya. Terlebih lagi, ahli itu telah berhasil membuntutinya sampai ke sini dan kemungkinan besar datang untuk mendapatkan cairan lunar emasnya. Dibandingkan dengan hidupnya, cairan bulan emas itu tidak ada apa-apanya. Ini berbeda dengan saat dia berada di kota dan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melawan orang yang tidak dikenal ini, dia hanya bisa pasrah. "Mengapa aku bahkan menginginkan cairan emas bulanmu?" tanya Xiang Shaoyun, agak terdiam mendengar jawaban si Taurus. Cairan bulan berwarna emas itu adalah sesuatu yang dia jual, tetapi tampaknya cairan itu akan kembali kepadanya dengan mudah. Apa yang kau inginkan?" tanya pria berzodiak Taurus itu, yang merasa ingin menangis. "Ikuti aku. Aku memiliki harta karun yang lebih berharga yang dapat membantumu memasuki alam iblis suci lebih cepat," kata Xiang Shaoyun. "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" seru Taurus itu dengan cemas. Dia bertanya-tanya apakah langit sedang menganugerahinya keberuntungan besar sehingga hal seperti ini terjadi. "Tentu saja. Kenapa aku harus berbohong pada sapi bodoh sepertimu?" kata Xiang Shaoyun. Sekte Ziling saat ini sedang berkembang.
Setiap ahli yang direkrut akan sangat membantu. Dia tidak keberatan menerima Taurus ini sebagai pengikutnya. Dia akan membuatnya bergabung dengan kura-kura dan katak untuk menjadi 3 penjaga Saint Iblis sekte tersebut. Lupakan saja. Aku tidak tertarik menjadi tunggangan seseorang, kata si Taurus setelah menenangkan diri. Dia tahu bahwa saat dia menerima tawaran ini, dia akan kehilangan kebebasannya. Pikirkan baik-baik. Kau tidak punya pilihan lain. Jika kau menolak, kau bisa bergabung dengan mereka di alam baka, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas. Kata-katanya membuat Taurus itu ketakutan. Taurus itu gemetar dan memohon, Tuhan, kumohon ampuni aku. Aku bisa memberikan semua cairan emas bulan kepadamu. Aku juga punya beberapa harta karun lain yang bisa kuberikan kepadamu. Dengan membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku, kata Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Ketika Taurus itu merasakan niat membunuh Xiang Shaoyun, dia mulai gemetar. Kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu, kata Xiang Shaoyun dingin. Pedang melengkung dingin ekstrim muncul lagi di tangannya. Energi gelap melonjak keluar dari pedang, energinya cukup pekat sehingga bahkan seorang Taurus pun bisa merasakannya. Tekad sang Taurus runtuh. Dia sendiri telah menyaksikan pedang ini membunuh seekor Iron Wing dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Itu pedang melengkung dingin ekstrim, seru Taurus itu dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, Xiang Shaoyun mendekatinya seperti hantu dan menusukkan pedangnya ke depan. Taurus itu sangat ketakutan. Ketika dia melihat Xiang Shaoyun benar-benar menyerang, dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengikutimu. Ini adalah ancaman kematian. Dia tidak bisa membuang waktu, atau dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga titik ini dan mencapai level di mana dia bisa mencoba memasuki alam Saint Iblis. Bagaimana mungkin dia rela mati begitu saja? Xiang Shaoyun menghentikan serangannya dan menampakkan diri. Dia menatap Taurus itu dengan dingin dan berkata, dengan mengikutiku, kau hanya akan menjadi lebih kuat. Jika tidak, aku bisa membunuhmu semudah membunuh seekor ayam. Taurus itu tidak menyangka bahwa tuan itu sebenarnya adalah seseorang yang begitu muda. Terlebih lagi, tuan itu adalah manusia yang kultivasinya tidak terasa menekan. Apakah ini hanya seorang penipu? Tetapi tidak dapat disangkal bahwa tuan inilah yang telah membunuh kedua ahli Iron Wing. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, dia tidak punya pilihan lain. Banteng ini bersedia mengikuti Anda, Tuan, kata banteng bertanduk itu dengan kepala tertunduk. Fokuslah pada penyembuhan. Aku akan menjagamu, kata Xiang Shaoyun dengan nada ramah. Dia sangat gembira melihat Taurus itu tunduk. Taurus itu menghela napas lega. Dia akhirnya bisa fokus pada penyembuhan. Xiang Shaoyun melakukan seperti yang dikatakannya dan memperhatikan para ahli yang mungkin datang. Setelah sekitar 2 jam, ketika Xiang Shaoyun memastikan bahwa tidak ada ahli sayap besi yang datang, dia melonggarkan kewaspadaannya. Bagaimana mungkin kota besar seperti kota Getian diduduki oleh orang asing itu? Pasti ada alasannya, pikir Xiang Shaoyun. Setelah Taurus itu pulih sebagian, dia mendesak Taurus lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus memprioritaskan untuk menjauh dari kota Getian. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat dengan perbukitan hijau dan air jernih. Taurus itu terus pulih sementara Xiang Shaoyun melepaskan para malaikat dan Hu Meihui. Ketika mereka keluar, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar telah meninggalkan kota Getian. Mereka sangat terkejut. Kita bisa meninggalkan kota semudah itu. Pudi terkejut. Mungkin. Tempat ini sepertinya tidak berada di kota, jawab seorang malaikat. Jangan khawatir. Kita sekarang sudah jauh dari kota Getian. Tentu saja, aku tidak tahu di mana kita berada. Kita bisa mengetahuinya saat menemukan tempat berpenghuni di dekat sini, kata Xiang Shaoyun. Dia menatap Hu Meihui dan berkata, aku telah menepati janjiku padamu, putri. Kau bisa pergi dengan selamat. Bab 1129. Hu Meihui tidak pernah membayangkan bahwa mereka dapat meninggalkan kota Getian dengan begitu mudah. Dia masih dalam keadaan syok. Dia telah tinggal di lautan kosmos astral Xiang Shaoyun, yang seperti ruang yang sepenuhnya independen dan memancarkan aura yang sangat aneh. Di sana, dia sepertinya dapat merasakan aura Xiang Shaoyun dengan sangat jelas. Ruang independen ini bagaikan dunia yang sama sekali berbeda yang didominasi oleh Xiang Shaoyun seorang diri. Setiap gerakannya tak akan bisa luput dari pandangannya. Ia bahkan merasa bahwa ruang itu adalah lautan kosmos astral milik Xiang Shaoyun. Namun, ia belum pernah mendengar tentang manusia yang memiliki lautan kosmos astral yang mampu menyimpan kehidupan. Sebelum ia sempat menyadari di tempat mana ia berada, ia dibebaskan oleh Xiang Shaoyun.
Rasa ingin tahunya terhadap Xiang Shaoyun semakin dalam. Nalurinya mengatakan bahwa Xiang Shaoyun bukanlah manusia biasa. Karena itu, ia tidak mau pergi begitu saja. Pikirannya berkecamuk saat dia berkata, aku tidak tahu di mana ini, jadi bagaimana aku bisa tahu jalan kembali? Bisakah aku tinggal bersama kalian sebentar? Dia berbicara dengan lembut, penampilannya adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolaknya. Namun, Xiang Shaoyun menjawab dengan dingin seperti orang yang berhati batu dan berkata, tidak. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawamu keluar. Tidak lebih dari itu. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Aku bahkan belum pulih dari luka-lukaku, kata Hu Meihui sambil mulai menangis. Para malaikat yang baik hati merasa kasihan padanya. Pudi berkata, anak cahaya, izinkan dia tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Lagi pula itu tidak akan merepotkan kami. Benar. Gadis ini sungguh menyedihkan. Kita tidak bisa begitu kejam, saran malaikat lainnya. Xiang Shaoyun terdiam. Ia bertanya-tanya apakah wanita itu menyimpan niat lain terhadapnya. Baiklah, kau boleh tinggal bersama kami. Kita akan berpisah setelah menemukan formasi teleportasi, kata Xiang Shaoyun dengan nada tegas. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah menaklukkan seorang ahli seperti Taurus. Dia juga merasa bahwa teknik memikat Hu Meihui tidak akan berpengaruh padanya, jadi dia tidak takut dengan tipu dayanya. Terima kasih, kata Hu Meihui kepada para malaikat dengan penuh rasa syukur, tanpa mempedulikan Xiang Shaoyun. Responsnya membuat Xiang Shaoyun merasa tak berdaya. Ia berpikir, tak heran para malaikat selalu menyendiri. Mereka terlalu murni dan mudah dimanipulasi. Setelah 2 hari, Taurus itu akhirnya sembuh total. Ketika dia berdiri dengan hormat di hadapan Xiang Shaoyun, para malaikat dan Hu Meihui tercengang. Xiang Shaoyun telah menaklukkan Raja Iblis yang begitu kuat begitu saja. Ayo pergi. Kita perlu mulai mencari tanda-tanda peradaban, kata Xiang Shaoyun, tak ingin membuang waktu lagi. Ia kemudian duduk di atas Taurus yang telah kembali ke wujud binatangnya, dan mulai bergerak maju. Hu Meihui juga ingin duduk di pangkuan pria berzodiak Taurus itu. Namun, pria Taurus itu tidak mau dan menepisnya, membuat Hu Meihui merasa kesal. Ia menatap Xiang Shaoyun dengan pandangan kosong, berharap pria itu akan mengatakan sesuatu untuknya. Namun, pria itu mengabaikannya dan terus berjalan. Apakah kau masih seorang laki-laki? Umpat Hu Meihui dalam hati dengan penuh kekesalan. Xiang Shaoyun tidak mendengar pikirannya. Jika dia mendengarnya, dia mungkin akan sangat marah. Bagaimana mungkin dia bukan seorang pria? Dia tidak keberatan membuktikan betapa jantannya dia padanya jika dia menginginkannya. Kelompok itu menuju ke arah barat. Setelah sehari, mereka tiba di sebuah desa. Setelah bertanya-tanya di desa itu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah kota. Di kota itu, mereka mengetahui lokasi kota terdekat dan mulai menuju kota tersebut dengan kecepatan tinggi. Saat mereka tiba, 7 hari telah berlalu. Mereka sekarang sudah sangat jauh dari kota Getian. Selama perjalanan, Hu Meihui mencoba mendekati Xiang Shaoyun, berusaha memikatnya. Namun, Xiang Shaoyun terus mengabaikan semua usahanya. Ia bahkan memperingatkan Hu Meihui untuk tidak menggunakan teknik memikatnya, yang sangat menyakiti hati Hu Meihui. Setelah sampai di kota, mereka bersiap mencari kedai untuk beristirahat. Mereka akan melanjutkan perjalanan untuk menentukan lokasi pasti mereka dan berpisah keesokan harinya. Kelompok mereka tampak cukup unik karena terdiri dari manusia, makhluk iblis, wanita rubah, dan malaikat. Karena itu, kemanapun mereka pergi, orang-orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Para wanita yang memandang mereka pasti akan tertuju pada Xiang Shaoyun, sementara para pria akan tertarik pada wanita rubah itu. Keduanya memang terlalu menarik. Bahkan ada seorang pria yang sangat kurang ajar yang maju untuk menggoda Hu Meihui. Namun, hanya dengan sekali tatapan ke matanya, dia menggunakan teknik memikatnya untuk membuat pria itu mengulangi gerakan cabul di pilar terdekat, mengubahnya menjadi bahan lelucon. Kelompok itu dengan lancar sampai ke kedai terbesar di kota itu. Setelah menyewa beberapa ruangan, mereka duduk di aula, memesan makanan, dan mulai membahas perpisahan mereka. Anak cahaya, apakah kau tidak akan kembali bersama kami? Tanya Pudi. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, aku mungkin seorang utusan, tetapi tetap tidak pantas bagiku untuk menghabiskan seluruh waktuku di tempatmu. Lagi pula, aku masih terlalu lemah. Aku pasti akan mengunjungimu ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan. Sampaikan permintaan maafku kepada pendeta tinggi. Jika kau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mencariku di Sekte Ziling di Provinsi Raja Surgawi, Gurun Barat. Itu adalah tempat kelahiranku, sekaligus rumahku. Gurun Barat. Itu sangat jauh.
Tetapi tempat bersama anak cahaya sudah pasti tempat yang bersih dan indah, kata Pudi dengan penuh hormat. Dialah orang yang pernah menangkap Xiang Shaoyun dan memurnikannya di puncak menara di masa lalu. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung Xiang Shaoyun, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan statusnya di antara para malaikat di masa depan. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, ini hanya sekte biasa. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Malaikat lain berkata, karena imam besar tidak memberi kami jangka waktu kapan kami harus kembali, sebaiknya kami mengunjungi tempatmu. Ini akan memudahkan kami ketika kami ingin mengunjungi orang lain di masa mendatang. Itu ide bagus. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menciptakan formasi teleportasi yang menghubungkan tempat itu dan tempat kita, saran malaikat lain. Mata Xiang Shaoyun berbinar. Jika mereka membuat formasi teleportasi, dia akan bisa meminjam kekuatan para malaikat. Dia akan jauh lebih berani saat itu. Tentu. Ikutlah denganku ke Sekte Ziling dan kenali tempat itu. Setelah itu, kita bisa kembali ke tempatmu dan berbicara dengan pendeta tinggi tentang hal ini, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Para malaikat tampaknya tidak keberatan. Bahkan, mereka tampak gembira dengan prospek memperpanjang perjalanan mereka dan berkesempatan mengunjungi lebih banyak tempat. Saat itu, Hu Meihui bertanya dengan lemah, bolehkah aku ikut denganmu? Tidak. Sama sekali tidak. Kami tidak dekat, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Dasar pria tak berperasaan. Bagaimana bisa kau begitu tak berperasaan sampai membiarkan seorang gadis tunawisma berkeliaran tanpa tujuan? Penjahat-jahat bisa menyerangku kapan saja. Kau terlalu tak berperasaan, kata Hu Meihui sambil mulai menangis terseduh-seduh. Bab 1130. Teriakan Hu Meihui menarik perhatian banyak orang di kedai tersebut. Apakah pria ini masih laki-laki? Bagaimana dia bisa meninggalkannya setelah mempermainkannya? Moral masyarakat semakin merosot dari hari ke hari. Apakah dia menolak kecantikan seperti ini? Jangan bilang dia lebih menyukai manusia burung itu. Banyak anak muda zaman sekarang memiliki preferensi yang unik. Anda tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Aku akan memberi pelajaran pada orang itu. Biarkan aku yang menghujani si cantik ini dengan cinta. Xiang Shaoyun dihujani berbagai hinaan, yang membuatnya merasa malu sekaligus marah. Dia mendengus dingin dan melepaskan aura alam kedaulatannya. Seketika, kedai itu menjadi sunyi. Tak seorang pun berani memarahinya lagi. Bahkan, mereka tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bahkan merasa tubuh mereka lemas. Bagaimana mungkin mereka membayangkan seorang pemuda bisa sekuat itu? Itu terlalu menakutkan. Beberapa pria yang menyimpan pikiran kotor terhadap Hu Meihui juga sepenuhnya menghapus pikiran-pikiran itu dari benak mereka. Ketika Hu Meihui melihat Xiang Shaoyun sangat marah, dia berhenti menangis dan berkata, kau tidak mau mengajakku ikut. Baiklah. Akan tiba saatnya kau membutuhkan bantuanku. Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi dengan marah. Anak cahaya, ini. Pudi dan para malaikat tidak tahu harus berkata apa. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja dia. Aku sebenarnya tidak terlalu mengenalnya. Aku hanya memutuskan untuk membantu ketika melihatnya dalam kesulitan. Namun, aku tidak tertarik untuk terlibat dengannya dalam jangka panjang. Ketika para malaikat mengetahui kebenarannya, mereka tidak sanggup berkata lebih banyak. Xiang Shaoyun tidak terlalu mempermasalahkan Hu Meihui. Dia juga seorang penguasa, jadi dia jelas bukan seseorang yang mudah ditindas. Tidak akan sulit baginya untuk kembali kepada rakyatnya mulai sekarang. Ras rubah terlahir licik dan memiliki bakat alami dalam memanipulasi perasaan. Jika bukan karena itu, Xiang Shaoyun tidak akan keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putri rubah ini untuk lebih memperkuat sektenya. Namun, antusiasmenya memicu kewaspadaan Xiang Shaoyun, sehingga ia gagal mendekatinya. Setelah ia dan para malaikat selesai berbicara, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk bermalam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Hu Meihui tidak muncul kembali di hadapan mereka, dan mereka mencapai kota berikutnya melalui formasi teleportasi. Setelah sekitar setengah bulan, Xiang Shaoyun akhirnya kembali ke kota Ziling. Semuanya tampak normal. Saat Xiang Shaoyun tiba bersama beberapa malaikat bersayap empat, ia menarik banyak perhatian. Kota Ziling adalah kota berukuran sedang yang tidak banyak dikunjungi oleh makhluk non-manusia. Karena itu, kemunculan beberapa orang asing sangatlah mencolok. Ini adalah kota Ziling, sebuah kota di bawah pemerintahan Sekte Ziling saya, perkenalkan Xiang Shaoyun. Para malaikat melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami lebih banyak tentang kota manusia ini. Sebelum mereka melangkah jauh, sebuah suara penuh cemoohan terdengar, "Hah? Dari mana datangnya manusia burung putih ini? Ini pemandangan yang langka.
Ekspresi tidak senang terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia menatap pembicara. Tidak jauh dari sana, sekelompok anak muda terlihat berjalan ke arah mereka. Mereka berusia awal 20-an, masing-masing berpakaian mewah. Sekelompok pelayan mengikuti di belakang mereka sambil berjalan dengan penuh semangat. Mereka mengamati para malaikat dengan tatapan penasaran dan main-main. Tuan Muda Qian, jika Anda suka, belilah saja mereka sebagai hewan peliharaan. Mereka terlihat cukup lucu, kata seorang gadis muda yang manis. Yang lain pun buru-buru setuju, benar sekali. Tuan Muda Qian, para manusia burung ini mungkin adalah manusia burung murni. Jika Anda membesarkan mereka dengan baik, mereka juga bisa cukup hebat dalam bertarung. Mungkin Anda akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari klan Anda. Jantung Tuan Muda Qian berdebar kencang saat mendengarkan. Ia melambaikan tangannya kepada para pengawalnya dan berkata, tanyakan kepada para manusia burung itu apakah mereka bersedia mengikuti Tuan Muda ini. Dengan mengikuti saya, mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota ini. Kelompok itu berjalan mendekat, dan salah satu pengawal menghalangi jalan Xiang Shaoyun. Dengan tatapan angkuh, dia bertanya, "Hei, manusia burung, kalian mau pergi kemana? Tuan Muda kami sedang merekrut kalian semua. Dengan mengikutinya, kalian akan menjalani kehidupan yang baik." Dia hanyalah seorang pelayan, namun dia berani bersikap begitu angkuh di kota Zilin. Dari caranya bersikap, jelas sekali seperti apa sebenarnya tuannya itu. Ekspresi para malaikat berubah muram. Mereka mungkin ras yang paling baik hati, tetapi mereka tidak akan mentolerir seseorang menghina mereka di depan umum seperti ini. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot berkata apa-apa. Dia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Pelayan itu ditampar hingga hancur berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana, menampilkan pemandangan berdarah dan menimbulkan kehebohan. Sekarang, giliran para pemuda yang menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan. Terutama Tuan Muda Qian. Dia mengerutkan kening dan berteriak, kurang ajar. Apa kau tahu di mana ini? Apa kau tahu wilayah klan mana ini? Kau berani melakukan kejahatan di siang bolong. Aku benar-benar tidak tahu wilayah klan mana ini. Apakah ini wilayah klanmu? Tanya Xiang Shaoyun dingin. Tepat sekali. Ini adalah wilayah klan Qian kami. Karena kau berani membunuh orang kami di sini, kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup meskipun kau berlutut sekarang juga, tegur Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian hanyalah seorang kultivator alam langit. Orang-orang di sekitarnya juga berada di alam kultivasi yang sama. Mereka tentu saja tidak mampu melihat menembus alam kultivasi kelompok Xiang Shaoyun, itulah sebabnya mereka berani bertindak begitu arogan di hadapan mereka. Wilayah klan Qian. Sungguh mengesankan, kata Xiang Shaoyun, dalam hati dipenuhi amarah. Ia mulai berjalan menuju Tuan Muda Qian. Lindungi Tuan Muda, teriak para pengawal di belakang Tuan Muda Qian sambil bergegas menghampiri Xiang Shaoyun. Dengan lambaian tangannya yang santai, Xiang Shaoyun melemparkan beberapa kepala ke langit. Para pemuda itu akhirnya menyadari betapa kuatnya Xiang Shaoyun, dan mereka mulai mundur sambil berteriak panik. Xiang Shaoyun mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, seketika menangkap sekelompok anak muda itu. Dia memaksa mereka berlutut di tanah lalu berkata, minta maaf kepada teman-temanku atau mati. Xiang Shaoyun selalu dikenal sebagai orang yang berwatak baik. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja ketika para malaikat dihina seperti ini, terutama ketika orang yang menghina mereka adalah anggota klan Qian yang sangat dia hormati. Dia bahkan mengembangkan rasa dendam terhadap Qian Furen. Kurang ajar. Aku keponakan gubernur. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mati dengan menyedihkan, kata Tuan Muda Qian dengan tegas meskipun ia sedang berlutut di tanah. Baiklah. Aku akan membuka mataku lebar-lebar dan melihat bagaimana Tuan Gubernurmu bermaksud menyelamatkanmu hari ini, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan jahat di matanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.